Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama tak bosan-bosan kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kenikmatan kita pada saat ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita banyak membaca sholawat kepada beliau sehingga kita mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zailani Hanifa dengan NIM E.2110435. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang tugas pendidikan agama Islam. Pada umumnya kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita susah untuk didengar dan dikabulkan olehnya. Akibatnya, kemalasan bermunajat pun menghampiri diri kita pelan-pelan. Padahal dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, wahai Muhammad, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Maka ayat tersebut menarik untuk kita renungkan. Setidaknya ada 4 kesimpulan mengenai ayat tersebut. Yang pertama yaitu tentang susunan sisi bahasa. Yang kedua tentang sebab turunnya ayat tersebut. Ketiga, tentang pertanyaan orang-orang mengenai ayat tersebut. Dan yang terakhir keempat yaitu Allah telah menegaskan pada diri kita bahwa Dia pasti menjawab setiap doa kita. Maka yang pertama yaitu tentang penjabaran sisi bahasa. Pertama yaitu tentang sisi bahasa. Pada teks ini, pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ibadi, bukan abidi. Dua kata yang sesungguhnya punya akar kata yang sama. Nah, yaitu abdun atau hamba. Kata ibadi bermakna semua hambaku yang beriman denganku. Tetapi kata abidi adalah sekelompok orang saja yang benar-benar menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada setiap hambanya bahwa Dia maha dekat dengan kita tanpa membedakan siapa kita, apa kita, dan pekerjaan apa kita. Semuanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang kedua yaitu tentang sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Maka para ulama mengatakan sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW membacakan ayat lain dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya yaitu, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Lalu orang-orang bertanya, ya Rasulullah, di mana dan kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Allah kemudian menurunkan ayat yang menegaskan
bahwa Dia Maha menjawab, dekat dan sungguh dekat. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan pada kita bahwa sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat dia bersujud, maka perbanyaklah doa saat sujudmu itu. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pertanyaan orang-orang mengenai turunnya ayat tersebut. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dengan kata awalan kul, katakanlah wahai Muhammad, misalnya pada surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, atau pada surah An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, dan lain-lain. Namun khusus pada ayat ini Allah meniadakan kata perintah itu, padahal yang membacakan ayat tersebut adalah juga Rasulullah SAW. Maka para ahli bahasa Arab mengatakan peniadaan kata perintah itu untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan manusia, makhluk ciptaannya, tanpa terhalangi oleh siapapun. Maka yang terakhir yaitu pembahasannya tentang Allah telah menegaskan pada kita bahwa Dia pasti menjawab setiap doa. Lalu pertanyaannya, mengapa doa-doa kita masih terasa belum dijawab padahal tak pernah berhenti kita bermunajat? Disinilah ujian kesabaran dan peran kita sebatas hambanya itu dimulai. Artinya kita harus tahu diri bahwa kita hanyalah hambanya, penuh kelemahan dan kekurangan. Maka intinya, jika kesulitan hidup yang engkau rasakan berkepanjangan, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah tidak ingin menjawab doamu itu saja. Dia ingin memberikanmu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kebodohan saya. Wallahu yaqulul haq wa huwa hadis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.